Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Kiranya di awal pagi ini, kita senantiasa beroleh kekuatan serta semangat untuk mengasihi orang lain. Mari kita bersama-sama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan melalui embun pagi hari ini, Senin 2 Mei 2022. Bersama saya Septianingsih dari GKJ Jatimulyo. Sebelum menghayati firman Tuhan, mari kita siapkan hati dalam doa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat kekuatan yang kami rasakan hingga hari ini. Terima kasih Bapa atas waktu yang Engkau berikan untuk kami beristirahat di malam hari, dan pagi ini kami boleh bangun. Saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya tuntunan memampukan kami, tuntunan Roh Kudus memampukan kami semua, tidak hanya mendengar, tetapi juga kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah pelajaran. Berdasar dari bacaan Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 yang demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada orang yang menghayati belajar itu dilakukan sepanjang hayat. Selama manusia masih diberi kesempatan untuk hidup, sesungguhnya ia terus belajar. Belajar dari setiap peristiwa dan kejadian yang dialami. Karena setiap peristiwa terdapat pelajaran hidup. Pelajaran yang dipelajari dari setiap peristiwa yang terjadi untuk mempelajari maksud dan kehendak Tuhan. Pelajaran tidak hanya dipelajari di sekolah, seperti pelajaran matematika tentang hitung-menghitung, pelajaran bahasa, pelajaran seni, dan lain sebagainya. Tetapi juga terkait dengan pelajaran kehidupan tentang keyakinan, tindakan, juga sikap hati. Sejarah kehidupan jemaat mula-mula tidak hanya tercatat sekedar menerima tanda baptis, melainkan ada kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan. Di antaranya bertekun dalam pengajaran, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Itu menjadi bukti adanya gereja yang hidup. Dan gereja yang hidup adalah gereja yang belajar. Mereka yang percaya dan baru menerima Kristus tidak sedang menikmati suatu pengalaman mistik
yang membuat mereka mengabaikan akalnya, memandang rendah teologi, ataupun berhenti berpikir. Sebaliknya, mereka memberi perhatian penuh dalam pengajaran. Dalam pengajaran itu, Roh Kudus berkarya melalui guru-guru yang adalah para rasul yang telah dipilih dan dilatih Yesus. Meskipun orang-orang percaya tersebut telah menerima Roh Kudus, mereka tidak berpikir Roh Kudus sajalah guru mereka. Tetapi mereka duduk di kaki para rasul. Mereka ingin belajar sebanyak mungkin. Mereka tahu Yesus telah menunjuk para rasul sebagai guru. Jadi, mereka menyerahkan diri pada otoritas para rasul yang dikuatkan oleh mujizat-mujizat. Karena itu, jika ayat 42 menceritakan tentang pengajaran para rasul, ayat 43 menceritakan banyak mujizat dan tanda ajaib yang dibuat para rasul. Beberapa tahun kemudian, Paulus juga menyebut mujizat-mujizatnya sebagai tanda-tanda seorang rasul. Seperti dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Bagaimana caranya agar kita pun bertekun pada pengajaran para rasul dan menyerahkan diri pada otoritas mereka? Satu-satunya cara ialah menyerahkan diri kepada ajaran mereka di Perjanjian Baru, yang merupakan bentuk otoritas konkret yang diwariskan kepada kita. Kesetiaan pada ajaran para rasul merupakan tanda utama dan pertama dari gereja yang sejati. Jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus belajar. Belajar dalam pengajaran kitab suci, ataupun belajar menghadapi tantangan zaman. Sebab gereja mula-mula dengan gereja masa kini memiliki tantangan yang berbeda. Gereja juga merupakan sekolah kehidupan yang mengajarkan nilai-nilai hidup yang kemudian menjadi bekal supaya setiap pribadi memiliki hati seperti Kristus. Dalam kenyataannya, ada banyak berbagai pengajaran-pengajaran yang muncul. Tidak hanya pengajaran yang positif, melainkan juga cenderung negatif, sesat, dan menghancurkan. Hal itu juga yang dialami dan dihadapi oleh Timotius. Bagaimana ia berjuang dalam menghadapi pengajaran yang mengajarkan pengajaran yang sesat, pengajar sesat yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Timotius diingatkan untuk senantiasa waspada dan terus bertekun pada pengajaran kitab suci. Seperti dalam bacaan lanjut dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 13. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketika sekolah formal kita dalam tataran PAUD sampai perguruan tinggi sudah selesai, kita juga masih tetap terus menempuh sekolah kehidupan. Selain dibekali dengan pelajaran yang memperkuat kognitif, mengasah intelektual,
tetapi setiap manusia juga memerlukan bekal berupa pelajaran nilai-nilai luhur atau budi pekerti, sehingga setiap pribadi mampu mengasah akal, hati, dan tindakannya sesuai dengan jalan kehidupan, dan sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya, perjalanan hidup kita juga ada banyak pelajaran yang bisa kita pelajari. Dalam setiap peristiwa, dimanapun, dalam kesempatan apapun, dan dalam kondisi apapun. Namun juga ada yang perlu kita waspadai, terkait dengan munculnya pengajaran sesat yang cenderung memecah belah. Mari kita berhati-hati, mau membuka hati untuk bertekun dalam pengajaran kitab suci, serta memohon tuntunan Roh Kudus. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kita juga diajak untuk bertekun dalam firman Tuhan, tidak hanya mendengar, melainkan juga menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sahabat Petra, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami hayati bersama-sama melalui embun pagi saat ini. Sungguh kami merasakan dan menghayati dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang Maha Pengampun, yang menghibur kami, yang mengetahui setiap kondisi dan keberadaan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk bertekun dalam setiap pengajaran melalui firman yang kami dengarkan. Mampukanlah supaya kami mampu menghayati dan melakukannya. Juga dalam perjalanan hidup kami yang kami hayati sebagai sekolah kehidupan, tolong supaya kami dibekali dengan nilai-nilai kasih yang Kristus teladankan. Ketika kami mempelajari setiap pengajaran-pengajaran akan firman-Mu, kami meyakini itu yang menjadi bekal bagi kami, supaya kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Kami bersyukur ketika dalam hidup kami juga memperoleh bekal, tidak hanya secara intelektual, melainkan juga terkait dengan budi pekerti yang termuat dalam nilai-nilai Kristiani. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar kami akan memulai aktivitas, kami memohon kekuatan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini, Senin 2 Mei 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Septianingsih dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.